Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Nah, tapi pertama-tama saya ingin ingatkan kembali, kalau teman-teman mau bertanya jangan lupa pastikan subscribe dulu ke channel ini. Lalu habis itu yang kedua adalah pertanyaannya lengkap, jangan setengah-setengah. Misalnya nih kayak pertanyaannya hanya bertanya tanpa dikasih tahu jenis kelamin, putra atau putri, lalu habis itu umurnya berapa, dan juga kendalanya apa gitu loh. Jadi ketika saya menjawab itu saya bisa lihat detailsnya gitu. Kalau nggak details kan jawabnya jadi menebak ya. Nah oke, kita langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Ini ada di lebih kurang 12 ya, 12-13 pertanyaan. Oke, kita cepat ya jawabnya supaya semuanya terjawabkan di sini. Nah, untuk tempat les renang agar dapat SK itu harus apa yang harus ditempuh? Nah, setahu saya kalau misalnya teman-teman pelatih kalau sudah punya anak-anak yang latihan dengan tim pelatih, misalnya pelatih sama klub misalnya udah mau coba mendirikan klub. Nah, itu caranya teman-teman tulis surat untuk mengajukan yang namanya ADART klub ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klub. Lalu habis itu permohonan, surat permohonan membangun klub ya, membuat klub baru, membuat klub baru. Terus habis itu nanti di masing-masing daerah itu kan ataupun pengkotnya masing-masing kan punya aturan tuh, misalnya harus ada harus diajukan apanya lagi ya. Nah, kalau dulu setahu saya kalau di Wahoo ini itu yang kita ajukan adalah nama pengurus, terus habis itu pelatihnya, tim pelatih, terus habis itu ADART ya, lalu habis itu surat permohonan, lalu juga diminta kalau nggak salah ada KTP-nya ya, lalu KTP pengurus, susunan pengurus, lalu nanti kita serahkan surat ini kepada Pengkot, itu kalau nggak salah ditujukan ke Pengkot. Nah, lalu habis itu nanti bisa juga ditembuskan ke Pengprov ya, lalu juga bisa ke PBPRSI. Nah, tembusannya. Nah, nanti setelah itu dari Pengkot sendiri itu akan mengeluarkan SK ya, akan mengeluarkan surat keputusan dari Pengkot ataupun pengurus kota PRSI masing-masing kabupaten kota itu ya. Nah, itu sih lebih kurang ya. Nah, berikutnya untuk laki-laki umur 11 tahun baru belajar renang 8 bulan, idealnya waktu masing-masing gaya berapa ya? Terima kasih. Nah, kalau 11 tahun untuk putra itu kan masih di latihannya lebih kurang 5 kali ya, 4 kali. Nah, kalau untuk patokan waktu 11 tahun kau 4 ya berarti ya. 11 tahun itu baru belajar renang 8 bulan. Tidak ada patokan waktu sih Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak anaknya bagus, berenangnya bisa tekniknya benar, terus luncurannya bagus, posisi badannya bagus ya, mungkin di 50 ya kita katakan ya. Nah, ini pertanyaan juga saya nggak dapat berapa meternya ini ya. Bapak tanya ideal waktunya berapa meter, kita katakanlah 100 meter ya. Kalau 100 meter itu mungkin kalau di gaya dada itu lebih kurang di 130, 140 mungkin ya kalau di umur 11 tahun ya, ataupun mungkin 140 lah ya lebih kurang ya. Nah, kalau di gaya dada, kalau bebas itu lebih kurang di 115 mungkin ya, lebih kurang ya. Terus habis itu di gaya kupu 120 mungkin ya, punggung juga lebih kurang di 115, 110 ya mungkin ya, atau mungkin 115 ya, atau 120 mungkin. Nah, itu sangat tergantung sekali sama anaknya sendiri. Satu, kedua juga berenangnya anak ini ya, tekniknya berenangnya anak ini. Nah, kalau Bapak langsung tanya seperti ini, patokannya kayak idealnya berapa, itu sebenarnya nggak ada patokannya gitu loh ya. Oke.
pertanyaan berikut nomor 3 di sini. Nah itu kan ada program drill yang saya bagikan tuh ya. Nah kalau nggak salah itu ada drill yang saya bagikan mulai dari kupu, punggung, dada bebas ya. Nah ini di sini yang bertanya biasanya drill yang dipakai apa aja ya. Kalau untuk drill umumnya kita menggunakan drill dasar ya, drill dasar. Jadi kita ada drill yang teman-teman udah pada nonton drill belum yang saya buat di hari Rabu kemarin itu ya. Jadi Rabu minggu lalu. Nah teman-teman bisa cek. Nah Rabu ini ya sebelum tayang video ini kan hari Senin ya. Hari Senin tanggal 29. Nah biasanya tayangnya di hari Sabtu. Hari Sabtu itu saya coba tayang yang jawab pertanyaan. Tapi di hari Rabu itu saya coba tayang yang details yang kayak misalnya drill. Nah nanti drill saya coba tayang di hari Rabu. Itu berikutnya adalah drill kayak punggung ya. Jadi teman-teman ada jeda waktu untuk perhatikan dari mulai bebas, punggung, nanti berikutnya kupu, baru berikutnya dada ya. Nah drill yang kita dipakai adalah drill dasar umumnya kalau anak-anak yang belum bisa ya. Misalnya anak-anak yang masih di bawah umur 13 tahun itu saya lebih condong ke drill dasar. Misalnya drill dasar itu kayak kick with hand on the side ya, yang tangan di samping, tendang kaki, posisi kepala tunduk, terus habis itu kick on the side yang menyamping, terus habis itu single arm satu tangan ya, punggung juga sama, kupu juga sama, dada juga sama. Jadi drill dasar yang kita kerjakan ya. Drillnya bisa ditonton di video drill saya ya. Saya udah buat itu 3 tahun ya, dari mulai 2022 kalau nggak salah, 22, 23. Ini juga tahun ini juga ada saya buat, tapi baru saya upload sampai gaya bebas. Nanti kupu, punggung sama dadanya saya akan upload lagi di minggu-minggu berikutnya ya. Oke. Berikutnya tadi kan udah drill ya. Drill apa aja. Nah kalau anak-anak yang lebih gede ya, katakanlah yang sudah paham, misalnya udah umur 13 tahun ke atas, misalnya umur 15 atau 17 tahun atau 18 tahun ataupun senior. Nah itu mereka kerjakan drillnya udah spesifik ataupun khusus. Misalnya mereka rasa kurangnya di high elbow drill ya, mereka ngerjakan high elbow drill. Atau mereka rasanya kurangnya di fingertip ya, mereka ngerjakan fingertip. Tapi kalau untuk anak-anak kecil pada umumnya ya kita kenalkan dan kita kerjakan yang namanya drill dasar, karena kita perlu perbaiki dasar-dasar gayanya gitu loh ya. Oke, berikutnya adalah pertanyaan keempat. Nah, halo, saya dari Cirebon mau tanya untuk latihan speed atau sprint gimana? Apa yang harus dilakukan untuk sprint 50 meter ya? Ini tanda tanya pun nggak ada ya Pak, jadi saya bingung ini pertanyaannya di mana. Berarti untuk latihan sprint ya ini ya, atau latihan speed ya, speed set ya, apa yang harus dilakukan untuk sprint 50 meter. Nah kayak video sebelumnya yang pernah saya jelaskan ya sebelum ini ya, yaitu minggu lalu. Kalau untuk speed set 50 meter, kalau Bapak hanya fokus, katakanlah Bapak hanya fokus di 50 meter. Nah berenang 50 meter juga perlu endurance ya. Kalau kita nggak punya endurance juga, ketika kita sprint itu 50 meter, di 25 meternya habis, sisa 25 meter terakhir juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu nomor 1 adalah endurance, kita penting itu ya. Nomor 2, kalau mau latihan speed set itu contoh programnya misalnya 8 kali 25 diulang 8 ronde gitu. Atau misalnya kalau dia belum sanggup ya 6 kali 25 diulang 8 ronde atau 6 ronde. Kalau belum sanggup lagi ya 4 kali 25 diulang 6 ronde atau 4 ronde misalnya, turun lagi ya. Jadi kalau udah sanggup ya naik, kalau belum sanggup ya turun, boleh aja, itu nggak jadi masalah ya. Jadi katakanlah base time dia adalah 30 detik, berarti per 25 meter adalah 15 dan 15. Nah disitulah ketika speed set itu kita naikin. Kalau misalnya dia mau naikin ke 29 berarti 14, 14, 14, 14 target waktunya per 25 meter. Tapi kalau misalnya dia mau naik ke 28 berarti 28 kan 14, 14. Nah berarti harus berenang 13, 13 karena koma-koma itu akan jadi bertambah ke atas gitu ya. Paham ya kira-kiranya ya. Jadi
Bapak ambil base time 50 meter, anak-anak dibagi 2, target waktunya dikurangin aja dari base time dia gitu loh. Jadi dia terus ngejar ke target waktu itu. Oke, berikutnya pertanyaan kelima. Untuk anak putri usia 9 tahun belajar gaya kupu-kupu, latihannya apa aja yang perlu dipelajari? Terima kasih atas untuk ilmunya. Nah, 9 tahun putri belajar gaya kupu-kupu, latihannya apa aja ya? Drill. Jadi contoh ya, contoh program misalnya kalau untuk anak umur 9 tahun putri 5 kali 100 kalau kupu ya, kalau lagi belajar kupu ya 5 kali 100 misalnya berenang dulu bebas kupu. Nah, sambil berenang di pemanasan itu dicek dulu ada nggak yang salah, diobservasi dulu mana yang harus diperbaiki. Lalu habis itu kita katakan kaki diperkuat ya, 8 kali 100 meter kaki. Kaki itu penting kenapa? Karena itu dasarnya ketika dia berenang semua gaya, mau itu kupu, punggung, dada bebas ya. Lalu 8 kali 100 kaki yaitu kaki gaya kupu ya, perbaiki. Lalu habis itu 8 kali 8 kali 50 drill. Nah, di drill inilah saatnya teman-teman melihat mana yang perlu diterapkan. Misalnya kalau dia salah di kepalanya ya, posisinya kita ketika ngerjakan chest belly, kepalanya minta diturunkan, terus habis itu dia ngerjakan drill chest belly. Kalau misalnya dia salahnya di tangannya ya boleh single arm, sinkronnya, atau misalnya setengah strokes ya. Jadi banyak banget. Lalu pull juga harus diperhatikan, ketika tangannya diamond nggak, segitiga nggak gitu ya. Jadi hal-hal yang penting untuk anak-anak diperbaiki, diobservasi ketika mereka berenang. Jadi kalau ketika ada salah ya itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita kerjakan gitu loh ya. Jadi kembali lagi teman-teman melihat ke anak-anak ini, pelajari dari anak-anak ini mana yang salah, yang harus diperbaiki. Jadi itulah namanya kita pelatih. Sebagai pelatih itu kita memperbaiki anak-anak ataupun mengkoreksi mana yang dia salah, yang dia nggak bisa lihat sendiri gitu loh ya. Itu kira-kira. Oke, berikutnya pertanyaan yang ke-6 ya, ini ya. Nah, untuk anak putri umur 9 tahun, race pace dan speed setnya berapa kali yang diperbolehkan? Oke, lain kali kalau bertanya ini tolong tulis tanda tanya ya, jangan bingungin juga, karena kita juga perlu tahu tanyanya di bagian mana gitu loh ya. Putri 9 tahun kan, oke, berarti putri oke, benar jenis kelamin. Lalu habis itu umurnya berapa, race pace dan speed setnya berapa kali yang diperbolehkan, dalam berapa minggu Pak? Maksudnya dalam 1 minggu atau dalam 1 mikro, apa 1 meso, atau satu ini gitu loh ya. Jadi race pace dan speed itu gini, kalau umumnya itu dalam 1 minggu itu ya kita buatnya 2 kali misalnya, speednya 2 kali, lalu race pace-nya 2 kali misalnya. Kalau anak umur 9 tahun kan dia masih belum terlalu perlu sekali yang namanya speed set ataupun aerobik, ataupun ini ya, aerobik ya mulai diterapkan yang namanya kakinya ya, kita mulai masuk aerobik 1 lah ya, yang dasar ya. Tapi kalau race pace saya rasa anak umur 9 tahun, Bapak mau jelaskan race pace sama anak umur 9 tahun, dia pun belum paham apa-apa Pak, saya rasa seperti itu ya. Nah, jadi lebih bagus, karena anak-anak umur 9 tahun ini dia cuman tahunnya mau putra mau putri sama, dia cuman tahunnya berenang cepat, kita suruh cepat, kalau kita suruh pelan gitu loh. Jadi hanya cepat dan pelan saja gitu loh ya. Nah, ketika nanti dia udah umur 11 tahun, kalau putri, dia baru mulai paham yang namanya, oh ini loh, saya mau atur energi sistem saya mau atur energi saya 80%, saya mau atur energi saya 70%, saya mau atur energi saya 60%. Nah, di situ baru dia bisa ngatur gitu loh ya. Jadi kalau berapa kalinya, saya rasa sih kalau untuk anak umur 9 tahun lebih ke drill ya, lebih ke drill. Tapi kalau memang Bapak mau masukin race pace ya boleh gitu loh, kenalkan, nggak jadi masalah gitu loh ya. Nah, cuman kan intervalnya sama waktu, target waktu itu kan dia masih jauh dari apa yang kita ini kan, gambarannya saja boleh ya, tapi nggak langsung kita minta dia harus
target waktunya gitu ya. Oke, kalau berapa kalinya ya 2 kali ya cukup ya. Sekali, 2 kali ya kalau anak umur 9 tahun ya. Apalagi race pace kan. Oke. Di sini pertanyaan ke-7. Ya, saya ada tugas melatih Popda SMA. Ini ada sisa waktu 4 bulan. Lomba Popda fokus nomor sprinter coach. Kira-kira program yang tepat bagaimana ya? Menurut saya sih kalau teman-teman hanya fokus di sprinter sisa waktu 4 bulan, Popdanya hanya ngelatih SMA dan tidak jangka panjang. Teman-teman misalnya tidak ada fokus ke kayak misalnya jangka panjang ya speed set aja gitu loh. Jadi misalnya ngerjakan 8 kali 25 diulang 8 ronde misalnya, atau kalau belum kuat ya kurangin jadi 6 kali 25 dikalikan 6 ronde. Kalau belum kuat lagi 4 kali 25 dikalikan 4 ronde ya. Jadi teman-teman sesuaikan ya. Program yang tepat itu ya speed set kalau untuk anak-anak SMA. Tapi kalau untuk long term jangka panjang ya teman-teman boleh aja terapkan kamarnya udah anak SMA kan, berarti udah 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Nah berarti kalau 16, 17, 18 itu teman-teman terapkan yang namanya kalau jangka panjang ya tetap aerobic speed race pace gitu loh ya. Jadi teman-teman mau yang mana nih, jangka panjang atau jangka pendek, ya itu pilihan teman-teman lah ya. Kalau misalnya 4 bulan aerobic speed race pace ya bangun dulu aerobiknya 2 bulan pertama, misalnya 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama bangun dulu yang namanya aerobic overload, misalnya daya tahannya naikin dulu, baru sisanya aerobic speed race pace itu dikerjakan di bulan 2 bulan berikutnya, masuk aerobic speed race pace sambil pelan-pelan naik programnya, lalu mendekati perlombaan misalnya kalau 3 minggu apa 2 minggu sebelum itu udah mulai turun programnya ya. Oke. Berikut pertanyaan yang ke-8 ya. Nih. Terima kasih jawabannya cukup jelas. Saya yang bertanya mengenai 3-day cycle. Nah, di sini di bawahnya juga itu ada 2 komentar ya. Saya sekalian bacakan ya. Mohon izin mohon izin ikut bertanya untuk menerapkan 3-day cycle bagaimana ya? Terima kasih jawabannya. Nah, apakah apakah Bapak atau Ibu sudah pernah nonton yang namanya saya tulis program itu di papan tulis. Nah, apakah sudah nonton video itu? Kalau belum nonton, tonton dulu sekali supaya bisa paham. Tapi kalau belum tonton, saya akan jelaskan secara singkat aja. 3-day cycle itu adalah aerobic speed race pace. Jadi per hari itu per satu energy system. Jadi ataupun per satu set. Jadi aerobic ya fokus aerobic 1 hari. Race pace ya fokus race pace. Speed ya fokus speed. Jadi aerobic speed race pace. Lalu habis itu kalau untuk menerapkannya itu ya 3-day cycle karena dia 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru Sabtu. Nah, aerobic speed race pace, aerobic speed race pace. Nah, jalan 3 minggu, 1, 2, 3. Minggu keempat diganti race pace-nya jadi yang pertama, race pace, speed, aerobic. Jalan lagi 3 minggu, 4, 5, 6. Yang nomor 7, 8, 9 itu speed duluan. Jadi speed aerobic race pace, speed aerobic race pace, speed aerobic race pace. Jadi diputar aja sih sebenarnya supaya nggak bingung, itu di siklus saja gitu ya. Nah, setelah 9 minggu baru balik lagi ke minggu pertama ya. Nah, itu sih penerapan 3-day cycle yang saya belajar dari Coach Sergio Lopez ya, ketika dia memberikan sertifikasi A di tahun 2019. Lalu berikutnya adalah di sini. Anak saya perempuan umur 11 tahun. Untuk program aerobic set apakah harus selalu pakai freestyle? Soalnya anak saya renang 4 gaya. Mohon jawabannya. Nggak mesti harus gaya bebas sih. Cuman umumnya kalau aerobik itu kita bangun dari gaya bebas. Karena apa? Bebas adalah paling dasarnya gitu loh. Jadi ketika kita bangun aerobik
aerobik 1 itu pakai gaya bebas. Tapi kalau misalnya teman-teman katakan udah masuk ke aerobik A2, A3, misalnya mau gaya lain, misalnya kupu, punggung, dada misalnya, boleh. Cuman kalau kupu sama dada ini yang saya dapat dari Coach Sergio dan beberapa penataran pelatih seperti Vina 1, Vina 2, lalu habis itu PRSI A, C, BA, lalu habis itu ASKA 1, 2, 3. Nah, kalau untuk kupu, punggung, dada itu punggung masih boleh terus berjalan, tapi umumnya di mix. Misalnya bebas kupu, bebas dada, bebas punggung, per 25 aja. Misalnya 25 bebas, 25-nya kupu, ataupun 25 bebas, 25 dada, 25 bebas, 25 punggung. Nah, itu boleh di mix, gak jadi masalah. Kalau misalnya dia mau berenang 4 gaya ganti boleh aja gitu loh. Jadi misalnya kupu, punggung, dada bebas. Nah, tapi kenapa harus di mix? Itu alasannya yang harus dipertanyakan. Karena menurut Coach Sergio nih, kapan hari saya kutip dari Coach Sergio, karena kupu kalau kebanyakan kan capek nih. Kalau misalnya kebanyakan gaya kupu, nah kalau capek stroke-nya kan berbeda, jadi berubah ataupun tekniknya jadi lemah ya, jadi menghambat. Jadi makanya sama si Coach Sergio itu di mix jadi 25-25. Jadi ketika 25 udah capek, stroke-nya dengan teknik yang benar, gaya bebas, kasih recovery sedikit, baru gaya kupu lagi gitu loh ya, ataupun gaya dada gitu. Karena ketika mereka salah, itu akan terbentuk yang namanya muscle memory. Ketika muscle memory-nya nanti berlomba, ketika capek, stroke-nya bersalahan, itulah yang kita nggak mau ngambil resiko itu gitu loh. Jadi kita maunya anak-anak ini ketika udah capek tetap ngontrol di stroke yang benar ya. Itu ya, saya skip pertanyaannya supaya yang lain dapat ini ya. Kayaknya ini udah pertanyaan ke 10, 11 ya, ke 10 ya. Nih, Coach, apakah sulit mengurus izin mendirikan klub renang? Itu boleh dengar lagi ke video yang pertama tadi, saya sudah jelaskan. Itu yang pertama harus ada ADART, anggaran dasar dan rumah tangga, susunan pengurusnya teman-teman klub masing-masing. Lalu habis itu surat permohonan membentuk klub baru ataupun membangun klub baru. Lalu habis itu atlet-atletnya dan juga tim pelatihnya. Setahu saya itu kalau nggak salah pengurusnya harus ada KTP-nya. Nah, barulah dilaporkan. Setelah dilaporkan nanti tunggu proses dari Pengkot, itu namanya, kita ajukannya ke Pengkot, pengurus kota PRSI ataupun sekarang namanya Aquatic Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita tunggu SK-nya keluar, lebih kurang itu biasanya beberapa bulan setelah itu ya, ataupun 1 bulan setelah itu ya udah keluar ya. Tergantung sih prosesnya ya, dari pengurusannya kota masing-masing ya. Oke. Berikutnya adalah nih. Nah, ini ada pertanyaan yang saya ambil dari Instagram ya, karena bertanya di Instagram. Nah, saya sarankan kalau bisa bertanya itu dari YouTube ya. Jadi karena Instagram itu saya lebih ke pribadi dan juga ke apa namanya, kalau mau bertanya boleh dari Instagram, tapi lebih baiknya di YouTube. Jadi saya langsung satu sekalian saya cek itu di situ, nggak ketinggalan ya. Di sini ya ada 2 ya, saya langsung bacakan. Anak saya persiapan Popda Jawa Tengah bulan Mei 2024 nih. Kalau untuk interval 100 kupu 140. Nah, ini untuk umur berapa dulu ini? Rata-rata masuk di 128 130. Berarti kalau katakanlah kerjakan 8 kali 100 itu dia kupu-kupu setiap 140 jalan, tapi masuknya di 128 130 ya, itu udah cukup bagus ya. Rata-rata bisa seperti itu ya. Oh ya, sorry, umur 16 tahun itu standarnya berapa ya, Coach? Ya itu sebenarnya udah bagus. Kalau kupu ya 140 bisa jalan 128 130. Tapi ya kalau bisa ya dipush sedikit, lebih 120 misalnya gitu ya masuknya ya. Endurance saya set endurance-nya saya buat 8 kali 400 dan 4 kali 800. Nah, intervalnya kalau 400 di 45. Kalau yang 800 di 12 menit. Kalau 12 menit kan 130 base. Kalau
8 kali 400 itu kan setiap 545 kan 540 di 125 base ya. Ya. Kira-kira coach gimana intervalnya segitu? Mohon petunjuknya. Nah, kalau untuk 16 tahun putra atau putri ini ya. Putra katanya 538 masuknya. Ya, masuk di 538 jalan di 545 itu kalau bisa di-push lagi karena umur 16 tahun kan udah saatnya untuk latihan yang lebih berat ya. Jadi kalau bisa di 400-nya itu udah masuk di interval 530 520 lah ya. Dan kalau bisa di-push lagi di 510 5 menit ya. Itu berat itu ya, 5 menit seperti kata Triadi ya. Nah, oke. Selain dari situ ya, ini ada pertanyaan terakhir ya. Saya jawab biar cepat. Coach, saya salah satu penonton ya, izin bertanya. Anak saya perempuan 11 tahun, anak saya latihan renang tapi gaya dada masih kurang bagus. Tipsnya bagaimana gaya dada biar catatan waktu semakin baik? Drill, jangan lupa selalu fokus di teknik, itu selalu itu all time ya. Drillnya itu bisa ditonton di video yang saya buat. Drill sebanyak mungkin supaya bisa lebih sempurna dan lebih sempurna stroke-nya supaya lebih cepat. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.